berjumpa lagi di channel Hobi Belajar. Nah, kali ini kita akan bahas materi tentang memahami serta menginterpretasi isi laporan teks hasil observasi, di mana materi ini untuk materi kelas 10 SMK maupun SMA. Nah, sebelum Bapak menjelaskan materi pada hari ini, siapkan alat buku dan tulis kalian ya untuk mencatat dan menyimak materi yang Bapak jelaskan hari ini. Nah, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Hobi Belajar supaya kalian bisa mendapatkan informasi pembelajaran yang terbaru maupun video tutorial yang terbaru di channel ini. Dan selalu menggunakan masker, ya, sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan selalu menghindari kerumunan jika kalian berada di luar ruangan, ya, seperti itu. Oke, nah langsung saja kita bahas materi kita pada hari ini. Jadi Bapak minta untuk menyimak sambil mencatat materi yang Bapak jelaskan tentang teks hasil observasi. Nah, materi kita pada hari ini di pertemuan yang pertama itu tentang memahami serta menginterpretasi isi laporan hasil teks observasi. Nah, adapun kompetensi dasar yang perlu kalian ketahui sebelum kalian menyimak materi pada hari ini, yaitu ada kompetensi 3.1 dan 4.1 ya. Dan ada indikatornya di mana nanti kalian harus bisa menjelaskan struktur teks hasil observasi, membandingkan struktur serta menentukan isi serta menceritakan kembali teks observasinya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang perlu kalian capai dalam menyimak atau saat menyimak materi ini, kalian tuh diharapkan dapat menjelaskan struktur teks hasil observasi. Yang kedua, membandingkan struktur teks hasil observasi dengan teks lainnya. Yang ketiga, kalian harus bisa menentukan isi teks laporan hasil observasi. Serta yang terakhir, kalian harus bisa menceritakan kembali isi teks laporan hasil observasi dengan bahasa dan kalimat kalian sendiri pastinya ya. Nah, oke, kita masuk ke materi. Nah, di sini akan Bapak sediakan sebuah teks ya, teks yang berupa laporan hasil observasi. Bisa kalian baca terlebih dahulu, kalian pahami isi dari teks tersebut ya. Nah, silakan kalian baca terlebih dahulu. Nah, bagaimana? Sudah dibaca ya. Nah, ini adalah sebuah teks hasil observasi tentang dunia kuliner ya, jenis usaha kuliner ya, yang perlu kalian ketahui di sini, di mana usaha kecil menengah sudah menjadi salah satu persaingan bisnis kecil-kecilan yang berkaitan dengan perekonomian pada masyarakat ya. Sedangkan ada di paragraf yang kedua itu dinamakan deskripsi hasil observasinya ya, itu isi dari teks yang kalian observasi ya. Nah, ada jenis usaha, ada nama usaha, ada nama pemilik, ada alamat usahanya serta kegiatannya ya. Nah, dan ada informasi keuangan. Nah, sedangkan yang terakhir di sini ada berupa kesimpulan dari observasi yang kalian amati di situ ya. Nah, ini contoh dari bentuk teks hasil observasi yang berkaitan dengan dunia usaha, yaitu jenis usahanya merupakan sebuah kuliner nasi goreng Bapak Bojo. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi setelah kalian membaca teks observasi itu, apa sih observasi? Ada yang tahu? Nah, observasi itu menurut para ahli ya, ini ada Bapak ambil 3 para ahli yang mengartikan sebuah teks observasi itu ya. Pengertian observasi menurut Suharsimi adalah pengamatan langsung pada sebuah objek di lingkungan yang masih berlangsung atau dalam tahap kajian menggunakan panca indera. Nah,
Tindakan observasi dilakukan secara sengaja dengan mematuhi aturan pengamatan yang berlaku. Sedangkan Sutrisno Hadi ya, pengertian observasi adalah kegiatan kelompok yang mencakup berbagai macam proses baik biologis dan psikologis dengan mementingkan proses ingatan secara pengamatan. Nah, sedangkan menurut Kartini Kartono, observasi itu proses pengujian yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Tujuan khusus observasi untuk mengumpulkan fakta, skor, dan nilai. Verbalisasi atau kata-kata mengenai hasil pengamatan objek tertentu. Nah, di sini selalu muncul kata pengamatan ya. Baik dari Suharsi Merikunto, Sutrisno Hadi, serta Kartini Kartono itu selalu munculkan adanya kata pengamatan. Nah, jadi observasi itu ya dapat kita simpulkan adalah suatu kegiatan yang melakukan sebuah pengamatan di lingkungan dengan mengumpulkan beberapa fakta yang kita bisa sajikan ke dalam bentuk teks hasil observasinya. Ya, seperti itu pengertian dari teks observasi. Nah, sedangkan yang melakukan observasi tersebut itu dinamakan observer ya. Oke. Ciri-ciri dan tujuan teks hasil laporan observasi ya. Teks laporan hasil observasi. Ada yang tahu ciri-ciri atau dan tujuan teks laporan hasil observasi? Nah, kita bahas tentang tujuan terlebih dahulu. Tujuan teks laporan observasi itu adalah untuk memerinci, mengklasifikasi, dan memberikan informasi yang faktual tentang orang, hewan, objek, ataupun fenomena alam lainnya. Nah, jadi tujuan teks observasi di sini adalah memperinci, mengklasifikasi, serta memberikan sebuah informasi baik kepada pembaca maupun kepada pendengar ya. Nah, sedangkan ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu memuat berisi pembahasan berupa ilmu tentang suatu objek atau konsep. Nah, berisi pembahasan berupa ilmu tentang suatu objek dan konsep. Kalau kalian ingin membuat sebuah teks pengamatan ya, atau kalian ingin melakukan sebuah pengamatan, kalian harus menentukan objek pengamatannya terlebih dahulu sebelum kalian memberikan pembahasan mengenai objek tersebut. Oke, yang kedua, membahas objek yang bersifat umum termasuk kategori atau kelompok tersebut. Yang ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Nah, sudut pandang ilmu, jadi jangan menambahkan dengan pendapat kalian sendiri ya. Oke. Yang selanjutnya, membahas objek secara sistematis yang merinci setiap bagian dengan objektif ya, secara sistematis. Nah, terakhir, merinci objek atau dari sudut ilmu, definisi, klasifikasi, jabaran ciri objeknya ya. Ini merupakan objek dan atau dari sudut ilmu yang perlu kalian ketahui. Adanya sebuah definisi, ada pengklasifikasian atau pengelompokan, serta ada jabaran ciri objeknya ya. Pembahasan dari objek tersebut maksudnya seperti itu. Paham ya untuk ciri dan tujuan teks laporan hasil observasi. Oke. Kalau kalian ada yang ingin bertanya, kurang paham, kalian bisa berdiskusi melalui grup WhatsApp, ataupun kalian bisa memberikan komentar di channel ini. Oke, selanjutnya. Nah, perbedaan struktur teks laporan hasil observasi dengan teks lainnya. Kita ambil teks lainnya ini adalah teks deskripsi ya. Nah, kalian perhatikan di sini ya perbedaan antara teks laporan hasil observasi dengan struktur teks deskripsi. Oke. Kita bahas yang teks laporan hasil observasi itu adanya deskripsi umum. Strukturnya yang pertama mempunyai deskripsi umum ya. Di mana deskripsi umum di sini menjelaskan tentang objek yang kalian amati. Oke, yang kedua deskripsi bagian. Deskripsi bagian di sini merupakan isi dari objek yang kalian amati tadi ya. Kalian memberikan sebuah dalam kumpulan fakta, kalian masukkan ke dalam bagian struktur yang kedua, yaitu deskripsi bagian.
deskripsi bagian, memuat sebuah fakta ya. Yang terakhir ada deskripsi manfaat yang biasanya berisikan sebuah kesimpulan dari hasil observasi yang kalian lakukan. Nah, seperti itu. Oke, sedangkan struktur teks deskripsi kalian bisa lihat di sini ada identifikasi di sini identifikasi mengenai objek yang ingin kalian deskripsikan. Nah, kalian harus tahu dulu deskripsi itu adalah sebuah penggambaran atau melukiskan sebuah objek ya. Nah, seperti itu. Yang kedua ada deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian di sini kalian memberikan penggambaran ya, pelukisan dari objek yang kalian deskripsikan ya, bukan menggambar ya, tapi kalian menerangkan sesuai dengan objek yang kalian amati di situ. Oke, yang terakhir ada bagian penutup juga biasanya berupa sebuah kesimpulan. Nah, ini dia perbedaan antara struktur teks laporan hasil observasi dengan teks lainnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, perhatikan di sini teksnya ya, kita sesuaikan dengan tadi strukturnya ya, perbedaan strukturnya kita perhatikan di sini. Bapak ingin bertanya nanti ya. Nah, kalian baca terlebih dahulu, ada dua teks yang Bapak siapkan, kalian baca lagi ya. Ini dengan judul yang berbeda ya. Ini ada teks yang berupa laporan hasil observasi dan ada teks deskripsi ya, biar kalian bisa memahami perbedaan dari kedua jenis teks ini ya. Oke, kalian baca terlebih dahulu. Oke, nah ini teks yang pertama sudah ya, sudah dibaca ya. Nah, kita lanjut ke teks yang kedua. Nah, silakan kalian baca lagi di sini. Nah, sudah. Nah, dapat perbedaan antara kedua jenis teks ini. Nah, kalau Bapak tanya, teks yang pertama itu membahas tentang teks apa? Ya, teksnya mengenai tentang teks laporan hasil observasi ya. Bisa kalian lihat di sini, objek pengamatannya adalah beruang madu, di mana di sini menjelaskan atau memberitahukan sebuah informasi kepada pembaca tentang ciri-ciri dari beruang madu ya. Nah, di sini beruang madu adalah jenis beruang terkecil di antara 8 jenis beruang yang terdapat di dunia ya. Tinggi tubuhnya hanya berkisar di angka 140 cm dengan tinggi punggung 70 cm dan bobot antara 50 hingga 65 kg. Nah, bulu yang cenderung pendek namun berkilau terlihat menutupi seluruh tubuh beruang madu kecuali telapak kaki ya. Terdapat ciri yang sangat khas pada tubuh beruang madu, yaitu ada berwarna jingga yang berada di bawah leher. Nah, ini jelas sekali, ini merupakan sebuah ciri-ciri atau sebuah informasi tentang ciri-ciri beruang madu ini ya. Nah, ini yang dinamakan sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, bagian dari teks deskripsi ya. Nah, di sini menjelaskan tentang sekolah ya, tentang sekolah di mana yang berkaitan kelas 12 IPS 1. Nah, kalian lihat di sini, kelas 12 IPS 1 sudah menjadi seperti rumah bagi kami di sekolah. Di sana kami bertemu dengan teman-teman yang sangat baik, ramah dan hangat. Di sana juga kami menuntut ilmu demi meraih masa depan. Walaupun kelas kami tidak begitu luas, hanya sekitar 7 kali 6
meter persegi, namun kelas ini sangatlah bersih dan nyaman. Lantai kelas dilapisi oleh keramik putih yang sangat bersih dan mengkilap. Tidak hanya bersih, kelas kami juga sangat lengkap. Kami punya 31 buah kursi dan meja. Di depannya terdapat 2 buah papan tulis yang berwarna putih yang besar. Di samping kiri papan tulis terdapat meja guru dan lemari besar. Di dinding kelas yang berwarna putih dan bersih juga dihiasi oleh gambar-gambar pahlawan, foto presiden, Pancasila, dan kata-kata mutiara. Nah, kalau kalian perhatikan dalam teks ini ya, di sini menggambarkan ya, supaya pembaca ini bisa berimajinasi, oh seperti ini loh sebuah kelasnya ya, kelas 12 IPS 1 tadi, di mana terdapat kalimat nih, kami mempunyai 31 kursi dan meja. Di depan terdapat 2 buah papan tulis putih yang besar. Di samping kiri papan tulis terdapat meja guru dan lemari besar. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya, dimana di sini menggambarkan objek-objek yang ada di dalam ruangan kelasnya ya. Letaknya, posisinya di mana ya, itu dijelaskan atau digambarkan di dalam sebuah teks ya. Posisinya di mana, warnanya apa, ukurannya berapa, tingginya berapa, jumlahnya berapa. Nah, kalau kalian menemukan seperti itu, maka itu termasuk ke dalam jenis teks deskripsi ya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, isi yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi itu adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep yang memuat. Yang pertama, objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu. Baik judulnya itu bersifat pantai, museum, demokrasi, dan lain sebagainya. Itu biasanya judul yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi ya. Yang kedua, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Yang ketiga, objek atau hal yang dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya dan objektif. Yang keempat, merinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu, baik definisi, klasifikasi, jabaran ciri objeknya ya. Ini adalah ciri-ciri dari objek yang laporan hasil observasi yang perlu kalian ketahui seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi ya. Nah, kita lanjut. Sekarang kita mengidentifikasi isi dari teks laporan hasil observasi. Kita identifikasi terlebih dahulu supaya kalian lebih jelas ya. Oke, nah dalam mengidentifikasi teks laporan hasil observasi, kalian harus mengetahui yang namanya unsur-unsur berita atau unsur-unsur tanya dalam berwawancara ya. Itu biasanya memuat 5W plus 1H ya, 5W plus 1H. Atau kalian bisa juga mengenal dengan adik Simba. Nah, seperti ini ya. 5W plus 1H itu ada what, who, ada where ya, ada why, ada when, dan ada how. Nah, di sini yang disebut 5W plus 1H. Unsur inilah yang bisa kalian cari sebagai data ataupun fakta kalian dalam membuat teks laporan hasil observasi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan nantinya ya. Atau kalian juga bisa menyebutnya dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah ya, ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, inilah yang dikenal dengan adik Simba. Oke, paham ya? Nah, seperti ini contohnya. Nah, teks yang sama ya tadi ya, yang di awal tadi yang sudah kalian baca, kalian bisa lihat lagi ya. Nah, kita bahas ada unsur apa, ada siapa, ada di mana, mengapa, bagaimana. Nah, kelima unsur ini ya itu terdapat dalam teks yang tadi ya. Di dalam teks yang tadi ya terdapat teks yang tadi yang kalian baca di awal itu memuat 5 unsur tanyanya ya, seperti ini: apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Pak, boleh nggak lengkap 6-6 yang boleh? Pak, boleh nggak kata apa atau kalimat apa itu muncul 2 kali atau 3 kali? Boleh saja ya, tergantung dari fakta yang kalian kumpulkan di lapangan, sesuaikan dengan faktanya ya. Oke,
apa jenis kuliner apa yang dijual di usaha tersebut. Nah, kulinernya adalah nasi goreng tadi kan. Siapa yang menjalankan usaha kuliner tersebut? Bapak Bojo. Nah, di mana lokasi usaha nasi goreng itu? Kalian harus tahu dulu lokasinya di mana dan mengapa usaha kuliner menjadi pilihan di masyarakat. Bagaimana cara pembuatan nasi goreng yang dijual itu? Nah, inilah rumusan yang bisa kalian jadikan acuan untuk membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, sampai di sini materi kita pada hari ini. Bapak Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.